Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan makalah aplikasi digital dalam pelaksanaan konstruksi. Salah satu fungsi dan proses kegiatan dalam manajemen proyek yang sangat memengaruhi hasil akhir proyek. Seluruh atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Berbagai faktor penyebab diantaranya kurangnya koordinasi pengawasan, rendahnya penguasaan ilmu konstruksi bangunan, kurang teraturnya pengarsipan data, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Harapan terhadap profesionalisme pengawasan pembangunan gedung sekolah ini dilatar belakangi oleh adanya kerusakan pada berbagai bangunan sekolah yang rusak sebelum umur rencana. Tanggungannya, proses belajar mengajar dan pembangunan berulang pada lokasi yang sama. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan terhadap kinerja pengawasan terhadap mutu bangunan harus didukung dengan prosedur teknis pengawasan. Salah satu upaya yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan terhadap mutu bangunan dan juga teknologi yang digunakan dalam pengawasan konstruksi seperti augmented reality. Baik, perkenalkan nama saya Soleori. Kajian pustaka pada teknologi augmented reality atau AR atau realitas tertambah yang saat ini telah melebar ke berbagai aspek dalam kehidupan kita, mengalami perkembangan yang sangat signifikan, utamanya di bidang perencanaan bangunan. Augmented reality adalah teknologi interaksi yang dapat menggabungkan benda maya berjenis 2 dimensi dan 3 dimensi yang akan ditambah ke dalam lingkungan nyata dan menggabungkan keduanya sehingga menciptakan ruang gabungan yang tercampur mixed reality dan memproyeksikannya ke dalam waktu nyata atau real time. Sehingga augmented reality merupakan suatu teknologi interaksi yang menggabungkan antara dunia nyata, real world, dan dunia maya, virtual world. Yasin Effendi 2016, augmented reality sejak ditemukannya pada sekitar abad ke-20 kini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga menjadi tren yang populer, banyak dipergunakan dalam berbagai aktivitas pekerjaan saat ini, seperti dalam penjualan produk, metode pembelajaran, penggunaan fitur GPS, video game, bahkan penggunaan dalam dunia maya bangunan sivil. Baik, saya Nurali Samasura akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Dalam dunia konsultan perencanaan, misalnya augmented reality akan membuat para site engineer dimudahkan dalam bekerja. AR akan memperlihatkan bagaimana suatu bangunan berdiri. Informasi dari AR dapat divisualkan dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, disertai dengan suara atau video pendukung. Augmented reality menawarkan banyak manfaat, diantaranya yakni informasi dan komunikasi. Di bidang industri konstruksi, pengambilan informasi dan komunikasi memegang peranan penting untuk mencapai sebuah kesuksesan semua proyek. Program augmented reality berbeda dengan sumber informasi tradisional. Sistem AR ini memungkinkan akses cepat data dan informasi yang membantu manajer proyek untuk memutuskan tindakan, perbaikan minimal biaya, dan penundaan kerja sementara. Manfaat yang kedua yakni produktivitas waktu pekerja. Dalam industri konstruksi, efisiensi waktu merupakan kunci keberhasilan sebuah proyek. Teknologi AR jauh lebih berorientasi pada waktu proyek. Jika manajer mengetahui titik waktu dan tindakan pekerjaan yang harus diperiksa secara proaktif melalui dominan, maka kinerja pekerja bisa diperiksa secara otomatis tanpa mengunjungi lokasi proyek.
Manfaat lain dari AR adalah teknologi ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang apa pekerjaan yang sebenarnya yang telah direncanakan dari awal dan seharusnya terlihat dengan target di mana bentuk dan volume bangunan yang direncanakan di awal dapat divisualisasikan dengan baik. Dan manfaat yang ketiga yakni keselamatan kerja. Di dunia proyek, sama seperti bidang pekerja lainnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama terkait dengan bidang pekerjaan. Saat ini beberapa pekerjaan konstruksi gencar mempromosikan dan mendorong keselamatan pekerja. Namun nyatanya ada banyak kecelakaan di lapangan, terlebih jika melihat fakta yang terjadi di dalam negeri beberapa bulan yang lalu. Banyak perusahaan berinvestasi dengan jumlah besar ke dalam program dan pelatihan keselamatan kerja. Namun dengan menggunakan augmented reality, total biaya pelatihan sama dikeluarkan sehubungan dengan keselamatan bisa lebih efisien. Biaya menggunakan teknologi AR lebih murah karena peralatan yang digunakan bisa bervariasi dari smartphone berspesifikasi tinggi hingga rendah. Penutup, seperti yang dijelaskan sebelumnya, beberapa kendala dalam penerapan teknologi AR jika ditelaah kembali, ditemukan hal utama yang sangat vital, yakni pemberdayaan SDM terhadap seluruh stakeholders, baik konsultan perencana, kontraktor, maupun pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Produk penerapan teknologi di dunia konstruksi sangat tergantung pada kualitas SDM yang melaksanakannya. Konsistensi produktivitas SDM tergantung pada banyak variabel, baik internal maupun eksternal. Salah satu variabel eksternal yang sangat diperlukan adalah tersedianya norma, standar, pedoman, dan manual untuk mendukung penerapan teknologi tersebut sejak tahap perencanaan sampai dengan operasi penggunaannya.